Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga tetap semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Oke, Bapak ingatkan lagi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, di kolom chat sudah Bapak siapkan untuk kalian melakukan absensi. Jadi Bapak persilahkan semuanya sambil kita jalan, sambil mengisi absensi melalui link chat yang sudah Bapak siapkan. Nah, tinggal kalian klik di sana untuk absen kita hari ini. Ya, pada hari ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa bersama. Semoga kegiatan kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Nanda Hendri, Bapak minta untuk memimpin doa kita pada hari ini kepada Nanda Hendri. Bapak persilahkan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nanda Hendri yang sudah memimpin doa kita pada hari ini. Oke. Seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelumnya kita kan sudah belajar tuh bagaimana menyelesaikan bentuk persamaan linear 3 variabel dan menyelesaikannya pada materi sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini materi kita masih tetap sama, yaitu tentang sistem persamaan linear 3 variabel, tetapi di sini pada kesempatan ini kita bagaimana menggunakan sistem persamaan linear tadi untuk menyelesaikan masalah. Jadi kan ini masalah kontekstual dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk lebih lanjutnya, Bapak coba untuk melakukan share screen ya pada kesempatan ini. Sudah tampil? Sudah. Oke. Ini sudah. Nah, manfaatnya apa sih kalau kita belajar sistem persamaan linear 3 variabel? Nah, di bidang industri itu sangat bermanfaat nanti. Kemudian perdagangan yang terjadi. Nah, ini kondisi perdagangan di wilayah Sungai Martapura, Pasar Terapung, kebanggaan kita semua. Nah, kemudian di perkebunan dan masih banyak lagi kegiatan lainnya yang menggunakan manfaat dari pembelajaran sistem persamaan linear 3 variabel ini sangat banyak lagi. Jadi kalian harus semangat untuk tetap belajar menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini kalian diharapkan mampu menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah nyusunnya. Kemudian mampu membuat modelnya, model dari sistem persamaan linear ya 3 variabel yang akan kita bahas nanti. Kemudian Bapak harapkan dapat menyelesaikannya, dapat menyelesaikan masalahnya ya. Kegiatan kita hari ini pertama adalah persepsi yang sudah kita laksanakan sekarang ini, kemudian dilanjutkan dengan LKPD kelompok, presentasi dan tanya jawab. Jadi nanti kalian akan berkelompok menggunakan Google Meet Break Room. Nah, di situ kalian akan dibuatkan link-link yang sudah disiapkan untuk kalian. Pembagian kelompoknya sudah Bapak siapkan juga, ada di kolom chat. Nah, selanjutnya adalah konfirmasi dari guru dan yang terakhir adalah evaluasi. Oke, lanjut. Nah, sekarang mari kita ingat kembali
metode apa saja sih yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel? Ayo, ada yang ingat? Yang pertama adalah Metode Metode eliminasi dan substitusi. betul, eliminasi dan substitusi atau sebaliknya. Nah, selanjutnya bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel. Bentuk umumnya seperti yang kalian ketahui dan sudah kita pelajari bersama. Bentuk umumnya adalah seperti ini. Nah, kan sudah kan kemarin kan pada pertemuan sebelumnya seperti ini kita membahas langsung bentuk persamaannya dan kita bisa menyelesaikannya. Nah, sama hari ini. Nah, kemudian dengan A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, dan C3 itu bilangan real. Dan tidak boleh 0 ketiganya. Mau A1, B1, dan C1 tidak boleh 0. A2, B2, C2 juga tidak boleh 0. Kalau misalnya 0, maka persamaannya apapun yang dikalikan dengan angka 0 akan mendapatkan nilai berapa? 0, betul sekali. Maka itu tidak boleh. Kemudian X dan Y dan Z itu adalah variabelnya, koefisien variabel X. Nah, pada kelas sebelumnya, yaitu waktu SMP, kalian sudah kan belajar tuh tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Ada bentuk soal ceritanya. Nah, sekarang kita akan membahas soal bentuk cerita juga, tapi dalam 3 variabel. Jadi kalau di SMP, kalian belajarnya cuma 2 variabel untuk menentukannya. Nah, sekarang di SMA ini, kalian diharapkan mampu menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi ada tingkatannya lagi. Nah, lanjutnya. Sekarang ayo kita amati nih. Nah, yang pertama, kedua, dan ketiga. Kira-kira kalian bisa nggak untuk membuatnya menjadi sebuah model matematika sistem persamaan linear 3 variabel dalam menyelesaikan masalah ini? Bisa kira-kira? Enggak bisa. Belum, belum. Tidak. Oke. Belum bisa, Pak. Belum. Oke, kalau begitu Bapak akan coba jelaskan terlebih dahulu. Bapak share screen lagi ya. Share screen semua jendela saja supaya mudah berpindah-pindahnya. Oke. Bagaimana? Sudah muncul? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Pada layar tadi kita akan dilihatkan bagaimana ini ada soal cerita. Nih soal cerita. Dengan uang sebesar 27.000, Rani telah membeli 2 buku dan 3 pulpen dan 4 penggaris di sebuah toko. Salah tulis ya. Di toko yang sama, Riko membeli 1 buku, 2 pulpen, dan 1 penggaris dengan uang 13.000. Begitupun Rini dengan uang 13.000 membeli 2 buku dan sebuah pulpen. Tentukan harga sebuah buku, pulpen, dan penggaris. Nah, di sini pada soal cerita ini kita yang pertama adalah harus membuat permisalan, ya. Yang pertama adalah kita harus membuat permisalan. Di sini kita coba. Misalnya adalah misal pulpen ya. Di situ ada buku ya. Buku itu sama dengan X ya. Kemudian pulpen sama dengan Y. Kemudian penggaris itu sama dengan Z. Nah, inilah 3 variabel yang dimaksud tadi. Kemudian, karena sudah kita buat sistem permisalannya, selanjutnya kita buat model matematikanya. Nah, model matematikanya bagaimana cara membuat model matematikanya? Tinggal kita lihat di sini. Nih, ada kalimatnya. Tinggal kita ikutin.
Jadi karena kita permusalnya adalah 2 buku, berarti 2X ditambah berapa? 3Y 3Y tambah ditambah 4Z 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 sama dengan 27. 27.000. Mantap, artinya sekalian sudah paham nih. Kemudian ini adalah persamaan yang pertama. Ya, pertanyaan yang pertama. Selanjutnya yang kedua. Kita lihat di yang Riko. Berarti X ditambah 2Y 2Y ditambah tambah Z Z sama dengan 13.000 13.000. Mantap. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, persamaan yang ketiga. Si Rini nih, si Rini dengan uang 13.000 membeli 2 buku. Berarti 2 2X ditambah tambah berapa? Y Y Ditambah Y. Oke. Ditambah. sama dengan Oh, langsung ya? dengan langsung sama dengan Langsung sama dengan. Oke. Maaf. Bapak hapus dulu. Langsung sama dengan. Sama dengan karena cuma membeli 2 barang. Oke, sama dengan berapa? 13. 13.000. 13.000. Artinya kalian sudah bisa ini. Sudah paham, mulai paham. Luar biasa. Nah, ini persamaan 3. Selanjutnya adalah kita gunakan untuk menyelesaikan ini, kita gunakan sistem eliminasi. Eliminasi dan substitusi. Untuk eliminasi dan substitusi sudah biasa kan? Halo? Sudah bisa kan untuk eliminasi dan substitusi? Karena kita sebelumnya sudah belajaran. Oke, bagaimana? sudah Pak. Oke. Sudah bisa, sudah. Oke. Nah, oke. Sekarang Bapak coba untuk menjelaskan nih bagaimana kalau kan ini kan sudah biasa nih kita bertemu soal seperti ini. Selanjutnya bagaimana dengan soal yang nomor 2? 2 tahun yang lalu umur seorang ayah itu 6 kali umur anaknya. 18 tahun yang akan datang umur ayah menjadi 2 kali umur anaknya. Tentukan umur mereka sekarang. Nah, pada kesempatan ini kan kita disuruh nih bagaimana menentukan umur ayah dan anak sekarang ini. Nah, yang pertama, kalau ada yang seperti ini, yang pertama yang harus kalian laksanakan adalah membuat permisalan. Kita misalkan lagi kayak tadi. Misalkan adalah X sama dengan umur ayah sekarang. Nah, X adalah umur ayah sekarang, kemudian Y-nya sama dengan umur anak sekarang. Nah, oke. Nanti kita coba lagi ya untuk mengerjakan soal ini. Nanti ada LKPD yang harus kalian selesaikan. Bentuknya seperti ini. Nah, jadi Bapak mau tahu, katanya kan tadi sudah bisa eliminasi dan substitusi, kita coba nanti. Nah, sebelumnya, nah kalau sudah seperti ini, langkahnya adalah kita akan mengasumsikan ya, mengasumsikan. Di sini bahasanya adalah 2 tahun yang lalu, artinya kan 2 tahun yang lalu. Kalau kita buat model matematikanya, 2 tahun yang lalu, nih 2 tahun yang lalu, berarti kan dikurang, ya kan? Halo? Sudah masih kedengaran suara Bapak? Masih. Iya. Oke. Masih. Nah, berarti kan di sini kan kita cek lagi, di sini artinya adalah ada X umur ayah sekarang itu 2 tahun yang lalu, berarti dikurang 2. Nah, itu sama dengan 6 kali umur anaknya. 6 kali umur anaknya. Umur anak adalah Y. Dikurang 2 tahun. Nah, kan sama. Karena 2 tahun yang lalu. Berarti kedua-duanya adalah untuk mencarinya seperti ini. Yang pertama ya. Nah, X min 2 sama dengan 6. Nah, untuk menyelesaikannya kita buat dulu persamaannya yang bagus ya.
yang bagus yaitu X min 2 itu sama dengan 6 dikali Y, 6 Y Y min min 12. 12. Wah, luar biasa. Oke, selanjutnya. Ayo, selanjutnya. Ayo, bagaimana nih? X X kurang 6Y 6Y, betul. sama dengan Sama dengan min nih, 12 ditambah ditambah 2, jadinya 12 negatif. negatif 10. Mantap. Nah, ini kita jadikan sebagai persamaan yang pertama. Nah, selanjutnya bagaimana dengan persamaan yang selanjutnya? Ini kan baru ini nih, 2 tahun yang lalu umur ayah 6 kali umur anaknya. Kemudian adalah 18 tahun yang akan datang. Nah, 18 tahun yang akan datang. Kita buat dia di sini nih. 12 tahun yang akan datang. Artinya kalau 18 tahun ya. Jadi karena yang akan datang, kalaunya 2 tahun yang lalu itu dikurang, berarti yang akan datang ada Ditambah. Mantap. Berarti kan nilainya adalah X ditambah 18 sama dengan 18 tahun yang akan datang nih, umur ayah menjadi 2 kali umur anaknya. Artinya 2 kali umur anaknya. Y Tambah ditambah 18. 18. Nah, kita buat lagi nih persamaannya supaya baik ya, supaya baik atau supaya bagus. X ditambah 18 sama dengan 2Y tambah 2Y tambah ditambah 36. 36. Betul. Kemudian kita masukkan lagi X min 2Y sama dengan berapa nih? 36 dikurang 18. 18. Betul sekali. Nah, ini disebut dengan persamaan kedua. Nah, di sini kalian artinya sudah bisa nih membuat model-model matematikanya. Yang tadi kan katanya belum tahu. Nah, sebenarnya membuat model matematika itu seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kalian. Ini kan cuma ada X dan Y, artinya ini cuma dua variabel ini. Karena cuma ada X dan Y, tidak ada Z-nya. Nah, selanjutnya bagaimana caranya? Yaitu sama, yaitu menggunakan eliminasi dan substitusi. Dan luar biasa. Oke, itu sebagai contoh aja ya. Sekarang yang ketiga, yang terakhir nih. Bila A dan B bekerja bersama-sama dapat menyelesaikan pekerjaan selama 4 hari, B dan C bekerja sama dapat menyelesaikan selama 3 hari, A dan C bekerja sama menyelesaikan selama 2,4 hari, dalam berapa harikah mereka dapat menyelesaikan pekerjaan mereka? Nah, biasanya kalau ada soal seperti ini, kalian kan biasanya tinggal A plus B sama dengan 4. Nah, untuk saat ini salah kalau kita langsung menggunakan cara seperti ini. Karena analogikanya adalah ketika kalian menggunakan persamaan ini, seperti ini, hal yang harus kalian ketahui pertama adalah membuat modelnya itu harus digunakan adalah nih 1/A. Nah, karena kan tidak tahu nih berapa jumlahnya kan, kita tidak tahu. Jadi tambah dengan 1/B sama dengan adalah 1/4. Itu adalah persamaan 1. Dan yang selanjutnya adalah menyelesaikan persamaan 4 hari B dan C. Berarti 1/B ditambah dengan 1/C itu sama dengan 1/3. Kemudian yang terakhir adalah 1/A 1/A tambah 1 ditambah per C 1/C C sama dengan 1/2,4. Nah, betul sekali. Artinya anak Bapak semuanya sudah paham cara menggunakan modelnya. Sekarang ini sudah jadi nih modelnya, model 1, kedua, dan ketiga. Selanjutnya adalah kalian tinggal
menggunakan teknik eliminasi dan substitusi. Bagaimana untuk penjelasan Bapak menggunakan model? Sudah bisa dipahami? Sudah paham sekali. Sudah paham. Lantas selanjutnya adalah Sudah. bagaimana, Bapak mau tahu bagaimana kalian bisa menyelesaikan nantinya nih. Ini kan sudah tadi, ini sudah kita amati. Kalian sebelumnya sudah belajar tentang eliminasi dan substitusi. Nah, sekarang kita coba. Nih ada LKPD. Link LKPD sudah Bapak sertakan di kolom chat. Sekarang Bapak minta kalian masing-masing kelompok untuk bergabung di kelompok masing-masing menggunakan link yang sudah Bapak siapkan. Silahkan kalian berdiskusi bagaimana cara membuat model dari soal ini. Oke, waktunya 10 menit. Silahkan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Silakan bergabung ke kelompok masing-masing ya. Oke. Sudah bergabung semuanya? Bapak lihat ini sudah bergabung semuanya ya. Pastikan mic di room utama kalian off ya. Untuk mic di room utama kalian off semuanya. Jangan ada. Selanjutnya kalian berdiskusi masing-masing kelompok. Oke. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi pensilnya kita misalkan X, hapusnya Y, buku tulisnya Z. Iya. Ya, oke. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2 aman? Aman, Pak. Oke. Paham. Boleh ya dieliminasi yang mana, kalau mau persamaan 1 mau persamaan 2, yang dieliminasi adalah persamaan 1, tapi buat dulu modelnya ya. Modelnya dibuat, setelah itu bebas mau mengeliminasi yang mana karena kita sudah pelajari sebelumnya. Oke, aman ya? Aman, Pak. Aman. Bagaimana kelompok 3? Kelompok 3 ini beluman aktif semuanya nih. Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Kelompok 3 silakan. Ini kalau misalkannya yang pertama kan eliminasi persamaan 1 dan 2. Habis itu boleh lah Pak 1 dan 3. Oh boleh. Intinya selama kalian apabila yang pertama adalah kalian eliminasi adalah persamaan 1 dan 2, kalian eliminasi adalah Z. Maka ketika kalian eliminasi yang kedua itu harus sama ya. Harus A dan harus Z juga. Jadi nggak boleh yang persamaan 1 dan persamaan 2 kalian mengeliminasi Z, persamaan 1 dan 3 kalian mengeliminasi Y atau X, itu nggak boleh. Jadi harus seimbang. Jadi kalau misalnya yang A persamaan 1 dan 2 mengeliminasi itu, yang dieliminasi adalah Z, maka yang persamaan yang kedua yang kalian eliminasi juga harus mengeliminasi Z. Bisa dipahami ya? Halo, bisa? Oke.
Silahkan dilanjutkan ya berdiskusinya. Jangan ditutup kameranya, jangan ditutup apanya mikrofonnya, karena sini kalau ditutup artinya tidak terlihat kegiatan diskusinya nanti. Ya silakan berdiskusi dulu. Ya, Pak. Itu 83. 6 pensil dan beli fokus 2 buku tulis satu dengan 86.000 rupiah, sedangkan batas membeli 2 pensil dan membeli Itu kan ada soalnya tuh pada langkah-langkahnya loh. Nah, langkah pertama tuh biasanya tuh mengidentifikasi masalah. Ketahuinya tuh apa aja ya? Maksudnya yang diketahui? Yang diketahui dari soalnya tuh nah. Iya, kelompok 3 bagaimana? Kelompok 3? Izin bertanya Pak. Oh, lanjut. Kalau sudah dapat nilai X-nya disubstitusikan ke persamaan berapa lagi Pak? Terserah bagian kalian. Dimana kalau Bapak yang paling sederhana, bisa kalian substitusikan. Kalau sudah kalian eliminasi kan tinggal dua, tinggal dua. Nah, ambil salah satunya dari eliminasi yang berubah menjadi dua pernyataan. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, selanjutnya.
Oke. Persamaan. Jadi persamaan 5. Itu disubstitusikan lagi. Interpelasi. Waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Kan Balkister itu mempunyai 2x loh. Nah, 2x. 2x-nya itu ditambah dikali 5 mungkin. Nah, jadi 10. Jadi jawaban cepat adalah 60x ditambah 20 yaitu tambah 10z. Oh iya. Jadi itu total ya? Apa gimana? Tuh. Kenapa jadi dapatnya banyak banget? Hmm. Dieliminasikan huruf Y-nya. Dikurang. Ini kelompok 3 nih sepi-sepi saja sih dilihat nih. Kelompok 3. Sudah selesai duluan, Pak. Oh, sudah selesai. Luar biasa. Jangan sendirian yang ngerjakannya ya. Ada nih diskusi kelompok. Jadi harus kalau sudah selesai artinya sudah Bapak tutup PG ya. Sudah selesai ya kelompok Bapak nih kelompok 3. Oke, Pak. Oke. Selesai, Pak. Kalaunya sudah selesai berarti Bapak stop rekamannya dulu ya, berhenti merekam. Nah, sekarang kalian bisa kembali, silakan kalian kembali ke room utama untuk kelompok 3. Silakan kalian kembali ke room. Oke, berhenti merekam. Oke, sudah berhenti merekam. Oke, silahkan kalian kembali ke room masing-masing lagi, silahkan. Ini ada Henry, Fikri, silahkan kembali ke ruang utama. Oke. Tinggal Fikri, belum kembali nih. Fikri, silahkan kembali dulu ke room utama. Oke, sudah. Oke, waktunya sudah habis ini ya. Cek. Waktunya sudah habis, silakan kembali ke ruangan masing-masing. Sekali lagi, waktunya sudah habis untuk kelompok 1. Waktu sudah habis. Bapak berhenti dulu. Berhenti merekam. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Untuk kelompok 2, silakan kembali ke ruang utama. Oke, kelompok 2 luar biasa, sudah tinggal 1 orang lagi. Oke, semuanya sudah selesai. Kita kembali. Oke, sudah terlihat ya, Bapak. Oke, selanjutnya adalah Bapak harapkan untuk presentasi ya. Untuk presentasi, siapa yang mau presentasi duluan nih? Halo? Belum, Pak. Kelompoknya, Pak. Oke, siap. Silahkan Nanda Hendri untuk melakukan presentasi. Bisa melakukan share screen-nya sekarang.
Sudah dicoba share screen, Nanda Henry? Oke, sudah mulai. Oke, luar biasa. Nah, ya bisa dijelaskan Nanda Henry? Mic-nya belum dibuka. Digeser lu, digeser Meet-nya digeser. Google Meet-nya digeser. Digeser. Halo. Halo. Ya, sudah kedengaran. Lanjut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Oke. Dari soal yang kami kerjakan di sini kami terbagi menjadi 4 langkah dalam pengerjaan. Langkah yang pertama yaitu kami menuliskan apa yang diketahui dari soal tersebut. Oke, diketahui bahwa Zahra membeli 3 pensil, 4 penghapus, dan 5 buku tulis dengan total harga 83.000. Terus Siva membeli 6 pensil, 2 penghapus, 1 buku tulis dengan total harga semuanya 86.000. Yang selanjutnya itu Balkis membeli 2 pensil, 5 penghapus, dan 10 buku tulis dengan total seluruhnya Rp158.000. Oke, itu langkah pertama. Yang langkah kedua itu dibuat permisalan ya atau model matematikanya. Misalkan untuk harga 1 set pensil itu dimisalkan X. Lalu untuk yang 1 buah penghapus itu dimisalkan Y. Serta 1 buah buku tulis dimisalkan Z. Yang selanjutnya dibuat model matematika sistem persamaan linear 3 variabelnya yaitu 3X tambah 4Y tambah Z sama dengan 83. Untuk ini yang persamaan ke-1. Yang persamaan keduanya yaitu 6X tambah 2Y tambah Z sama dengan 86. Lalu yang selanjutnya persamaan ketiga 2X tambah 5Y tambah 10Z sama dengan 158. Oke, sebentar sampai situ. Yang kelompok yang lain bagaimana? Sama atau ada perbedaan? Ini disederhanakannya ya. Jadi 83.000 menjadi 83 aja. Oke, bagaimana kelompok lain? Ada perbedaan nggak sampai sini? Sama Pak. Oh, sama. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Silakan Anda Henry. Lanjut lagi, luar biasa. Oke, lanjut. Selanjutnya kita menuju ke langkah yang ketiga yaitu eliminasi dan substitusi. Untuk eliminasi yang kami lakukan yaitu eliminasi 1 dan 2. Yaitu diperoleh 3X tambah 4Y tambah Z sama dengan 83 dengan 6X tambah 2Y tambah Z sama dengan 86. Itu karena tandanya yang kami eliminasi adalah Z, karena tandanya sama yaitu dikurang, menghasilkan 3X tambah 2Y sama dengan min 3. Itu untuk persamaan keempat. Selanjutnya kami eliminasi lagi persamaan 2 dan persamaan 3. Yang kami eliminasi yaitu variabel Z. Nah, karena di sini supaya sama hasilnya di sini 10Z yaitu kami kali untuk yang persamaan 2 kami kalikan 10 menghasilkan 60X tambah 20Y tambah 10Z sama dengan 860. Dengan persamaan 3-nya 2X tambah 5Y tambah 10Z sama dengan 158. Karena di sini tandanya sama sehingga hasilnya ini dikurang menghasilkan 58X tambah 15Y sama dengan 702. Itu untuk persamaan 5. Nah, selanjutnya kami eliminasi lagi persamaan 4 dan persamaan 5. Persamaan 4-nya yaitu min 3X tambah 2Y sama dengan min 3. Nah, karena yang kami eliminasi ini adalah Y, maka harus sama jumlahnya. Yang untuk persamaan 4-nya kami kalikan 15, yaitu hasilnya 45X tambah 30Y sama dengan min 45. Untuk yang persamaan 5-nya kami kalikan 2 yaitu 116X tambah 30Y sama dengan 1404. Karena tandanya sama yaitu hasil itu dikurang menghasilkan min 161X sama dengan min 1449. X yaitu sama dengan X-nya hasilnya 9.
Nah, setelah dapat X-nya, kami substitusikan X-nya ke persamaan 4. Nah, yang ke persamaan 4 yaitu min 3 dikalikan 9 tambah 2Y sama dengan min 3, yaitu di bawahnya 2Y sama dengan, ini hasilnya min 27, pindah ruas ke sini, menghasilkan 24. Y-nya didapat 12. Selanjutnya untuk mencari, karena X dan Y-nya telah diketahui, selanjutnya kita cari untuk yang Z. Substitusi Z yaitu kami substitusi X sama dengan 9 dan Y sama dengan 12 ke persamaan yang pertama, yaitu 3 dikali 9 tambah 4 dikali 12 tambah Z sama dengan 83, yaitu menghasilkan 75 tambah Z sama dengan 83, Z hasilnya 8. Oke, nah selanjutnya setelah dapat, kami dapat menyimpulkan, oke maaf ini terbalik ya. Nah, kayak di sini saya langsung aja di sini kesimpulannya supaya karena ini agak panjang, saya buat aja. Jadi, untuk harga satu set pensil, jika masukkan dalam rupiah atau dalam ribuan, harga satu set pensilnya yaitu Rp9.000, satu buah penghapusnya yaitu Rp12.000, dan satu buku tulisnya yaitu Rp8.000. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap jiwa. Waalaikumsalam Luar biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Hendrik. Oke, bagaimana yang lain ada perbedaan dari hasil yang disampaikan tadi? Ulun Pak, Silakan. yang eliminasinya Pak, bukan kami mengeliminasi persamaan 1 dan 2 lawan juga persamaan 1 dan 3. Bagaimana hasilnya? Tapi hasilnya sama Bang Pak. Betul sekali. Itu boleh kayak kalian untuk mengeliminasinya yang mana saja, itu bebas. Kalian mau mengeliminasi 1 dan 2 maupun 2 dan 3, atau kalian eliminasi adalah 1 dan 2, kemudian kalian eliminasi adalah 1 dan 3. Itu pasti akan menghasilkan hasil yang sama. Oke. Selanjutnya adalah kalian biasa kumpulkan di grup WA ya. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 silakan kumpulkan. Bagaimana? Sudah paham ya? Bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual? Paham, Pak. Oke. Kira-kira masih ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak. Halo? Tidak. Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, sampai di sini Bapak akan sedikit menjelaskan ya pentingnya kita belajar teknologi dalam matematika. Jadi apa yang kalian kerjakan tadi itu ternyata bisa digunakan dengan ilmu teknologi, yaitu menggunakan yang namanya adalah GeoGebra. Di sini Bapak akan coba tampilkan bagaimana cara menggunakan menyelesaikan persamaan linear 3 variabel menggunakan GeoGebra. Oke. Sudah tampil? Sudah. Oke, karena sudah tampil kita coba. Nah. Oke, berapa tadi kita masukkan angka-angkanya? Bisa dibantu? 3x. Oke, 3x ditambah 3x ditambah 4y. Bentar, 3x ditambah 4y tambah Z Z. sama dengan 83. 83 Persamaan 1, persamaan 2-nya 6x 6x ditambah tambah 2y 2y tambah Z sama dengan 86. 86, oke. Lanjut. 2x tambah 5y 2x 10Z. tambah 5y tambah 10z sama dengan 158. 158 ya? 58. Nah, sudah dapat seperti ini, tinggal kita cek nih. Tinggal kita cek solusinya berapa solusinya. Nah, kita coba kedengaran suara Bapak ya. Kedengaran. Iya Pak, kedengaran. Nah, persamaannya kita cek nih, persamaannya EQ1,
EQ2, EQ3. Nah, hasilnya adalah X-nya adalah 9, Y-nya adalah 12, dan Z-nya sama dengan 8. Sama nggak dengan hasil kalian? Sama. Sama Pak. Sama. Luar biasa. Artinya kalian sudah paham. Nah, jadi kalau kita rubah, hilang nih ya. Nah, kalau kita rubah, kita ulang lagi ya. Nih, kita ulang lagi. Kalau kita rubah ke dalam bentuk supaya lebih paham ya, yang dimaksud himpunan penyelesaian itu yang bagaimana, tolong sebutkan lagi, kita ulang lagi ya, mohon maaf ya. Ini kita rubah. Berapa tadi? 3X 3X ditambah Tambah 4Y 4Y tambah Z sama dengan 83. 83, oke. Persamaan 1, persamaan 2. Itu 13, Pak. 83. 83 ya? Oke Pak. Oke, lanjut. 6X ditambah 2Y Oke, tambah Z sama dengan 86. 86, oke. Persamaan yang ke 2X 2X tambah 5Y tambah 10Z sama dengan 158. tambah Z ya? Nggih. 10Z 10Z ya. 10Z sama sama dengan dengan 158. 158. Oke, nah. Kita coba perkecil. Oke, perkecil lagi. Supaya lebih kecil. Nah, sekarang kita masukkan ya. Bagaimana kita mencari hasilnya? Ya. Kalau begitu kita coba untuk mencari hasilnya, kita tulis solusinya. Nah, ini timbul nih kalimat solusi. Nah, sini kita hapus. Kemudian kita ganti dengan kurung kurawa. Hapus ya. Kurung kurawa ini artinya kita bisa menghimpun ketiga-tiga dari persamaan yang ada ini, ya kan? Jadi persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3 ini bisa kita bisa kita gunakan untuk menentukan himpunan penyelesaiannya berapa. Jadi kita tulis, karena ini kan ada nih EQ1, EQ1 ya, EQ. Jadi persamaan yang pertama, EQ2 ini adalah persamaan yang kedua, dan EQ3 ini adalah persamaan yang ketiga. Nah, sekarang kita mau mencari nilai X dan nilai Y dan Z melalui GeoGebra. Ini kan secara online aja ya, ini kan bisa nih geogebra.rg.kalkulator. Jadi bisa kalkulator, ada klasik, banyak sekali. Nah, sudah kita buat seperti ini, tinggal kita buat nih yang kita cari nih EQ-nya. Tapi sebelum Bapak jelaskan sini, Bapak mau menjelaskan dulu yang himpunan penyelesaian itu yang mana ya? Ini kita Bapak rubah dulu warnanya. Warnanya Bapak rubah ini menjadi warna mungkin warna nggak usah. Kita rubah menjadi warna biru ya. Supaya berubah. Kemudian yang ini kita ganti dengan warna merah. Nah, mana? Oh, belum. Warna merah, mana warna merah? Kok belum berubah? Bentar. Ini sudah, tertutup rupanya. Nah. Tampilkan kisi-kisinya. Sumbunya kita tampilkan, kisi-kisinya kita tutup saja. Nah, seperti ini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, nah di sini kan terlihat nih. Nah, ada perpotongan 3 bidang. Bidang pertama adalah bidang pertama yang warna biru, yang hijau stabilo ini persamaan kedua, dan yang merah adalah persamaan 3. Inilah di mana mereka saling berpotongan di antara 3 buah bidang ini. Inilah yang disebut himpunan penyelesaiannya. Berapakah himpunan penyelesaiannya? Kita tulis di solusinya di sini. Nah, solusinya kita tulis di sini.
Jadi solusinya adalah EQ1, EQ1, EQ2, EQ3. Sebentar. Hapus dulu ini. Solusi. Aduh dulu. Solusi. Kurung Kurawa ya. Kurung Kurawanya sudah. EQ1, EQ1, EQ2, dan EQ3. Ternyata mudah ya matematika ya. Sangat asik ya ternyata ya. Selain bisa digunakan untuk apa namanya? Dengan menjelaskan secara manual, kita membuat persamaan segalanya, ternyata menggunakan teknologi juga matematika tuh asik ya rupanya. Bisa digunakan menggunakan GeoGebra, ada Mathway. Nah, sangat asik ternyata kalau kita bisa memahami. Jadi kalian Bapak harapkan bisa belajar mandiri di rumah menggunakan tidak hanya terfokus pada guru saja. Jadi Bapak harapkan kalian bisa menggunakan teknologi yang ada, memanfaatkan teknologi yang ada di sekitar kalian dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Bagaimana kira-kira? Asik nggak matematika? Sangat asik. Luar biasa kan? Asik, Pak. Apalagi Asik, sudah Pak. kita, oke. Nah, luar biasa kan? Kalau kita sudah banyak nih, ini kan baru satu nih aplikasi yang kita pakai. Masih banyak lagi aplikasi yang lain. Ini GeoGebra ini aja banyak ya. Khususannya mau kalian menggunakan matriks segala macamnya. Jadi kalian bebas berekspresi ya. Apalagi saat ini kita dalam kondisi COVID, otomatis kan kita sulit nih untuk berinteraksi secara langsung. Jadi Bapak harapkan kalian bisa untuk memaksimalkan waktu yang ada untuk belajar secara mandiri, manfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Ya, jadi bagaimana? Sudah paham ya untuk hari ini? Siap. Luar biasa. Alhamdulillah semuanya. Selanjutnya, kalau ini sudah selesai, Bapak coba tutup ya. Jadi ini bisa menggunakan ya mau matrik, mau statistika, boleh di sini. Tapi sekali lagi, kalian harus bisa memahami konsep matematika itu sendiri. Terlebih dahulu adalah kalian harus memahami konsep matematikanya. Nah, sehingga kalian bisa menggunakan, karena ini cuman fungsinya adalah caranya nggak ada kan nih kan? Nggak ada. Jadi fungsinya ini cuman menganalisis. Kalian disuruh untuk belajar menganalisis, menyamakan. Apakah jawaban kalian sudah benar atau belum? Kalau belum, nah, berarti ada tahapan-tahapan yang dirasa kurang tepat ya, kurang tepat, jadi diperbaiki. Oke. Kalau begitu, Bapak stop sharing aja ya. Oke. Kalau begitu Bapak harapkan pelajaran kita hari ini sudah selesai. Sekali lagi nih, karena ternyata kalau kita lihat waktunya berjalan cukup cepat, jadi untuk evaluasi ya, untuk evaluasi Bapak harapkan kalian tetap mengerjakan ya. Mengerjakannya soal evaluasi melalui link yang sudah Bapak sematkan melalui grup WA nanti ya. Silakan kalian klik. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. KBT SMAN 2 Kota Baru ya. Kalian sudah terbiasa ya. SMAN 2 Kota Baru .sch.id. Nah, ini ujian ini kita menggunakan ini ya. Nah, jadi kalian nanti untuk apa namanya? Evaluasi, silakan login di sini. Kita kerja bersama-sama karena waktu kita tidak cukup untuk melaksanakan evaluasi. Oke, sudah paham ya? Paham. Oke, karena ini sudah biasa kalian laksanakan. Oke.
Selanjutnya Bapak minta buat kesimpulan untuk hari ini. Siapa yang berani untuk membuat kesimpulan kita pada hari ini? Ayo. Ya. Saya Pak. Oh, mantap. Nanda Dekam. Silakan Nanda Dekam. Dari kelompok 2 ini. Iya dong Pak, kelompok 2 ini yang paling the best Pak. Asik. Oke, lanjut silakan. Mantap. Jadi dari pelajaran hari ini saya menyimpulkan 4 poin untuk materi sistem persamaan linear 3 variabel. Ada 4 poin yang saya simpulkan dalam menyelesaikan masalah yang Ya, berkaitan. langsung saja. Oke. Poin pertama, kita dapat memisalkan terlebih dahulu untuk nilai yang belum diketahui menjadi variabel. Variabel contohnya X, Y, Z itu dan A, B, C yang digunakan untuk mewakili nilai yang belum diketahui. Oke. Poin kedua, kita dapat menyusun model matematika berbentuk persamaan linear 3 variabel dengan cara kita cermati terlebih dahulu permasalahan yang disajikan, kemudian kita bentuk persamaan linearnya. Terus poin ketiga, dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, tentukan penyelesaian persamaan terlebih dahulu sehingga nilai variabel-variabel dapat kita temukan. Kayak X, Y, dan Z gitu kan kita temukan pada akhirnya. Terus poin terakhir, dalam menafsirkan penyelesaian persamaan sesuai dengan permasalahan semula, kita cocokkan nilai variabel yang telah ditemukan dengan nilai yang diwakilinya. Kemudian nilai-nilai tersebut dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang ditanyakan. Seperti tadi itu ada pensil, buku, dan penghapus. Kita dapat temukan harga-harganya ada 8.000, ada yang 12.000, ada yang 9.000. Itu. Jadi itu yang dapat saya simpulkan. Demikian, terima kasih Bapak. Oke. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu untuk Nanda Dekam ya. Luar biasa. Oke. Jadi benar apa yang disampaikan tadi yang luar biasa kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2 ini. Jadi peserta atau siswa Bapak Nanda siswa-siswi Bapak yang saat ini Bapak harapkan dari pembelajaran hari ini kita dapat mengambil hikmahnya ya. Misalnya kewajiban kita semua sebagai seorang muslim adalah melaksanakan rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa, dan zakat tanpa meninggalkan zakat dan haji ya. Tanpa meninggalkan salah satunya. Saya lagi karena semuanya itu satu kesatuan. Sama dengan sama seperti persamaan di SPL, TV, atau sistem persamaan dengan 3 variabel yang membentuk sistem persamaan sehingga bisa membuat penyelesaiannya. Selain itu, mengenai kita tahu nih dari kegiatan kita hari ini, pentingnya kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang kalian lakukan tadi bersama-sama kalian menyelesaikan persamaan dalam sistem persamaan linear 3 variabel yang saling terkait. Lebih mudah kan? Nah, oke. Untuk hari ini mungkin lebih bagus lagi untuk kita berdoa bersama ya. Jadi Bapak harapkan kepada Nanda Alpi untuk memimpin doa pada acara kita pada hari ini untuk menutup acara kita pada hari ini. Silakan Nanda Alpi. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih sebelumnya ya atas kehadiran kalian semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian. Sekali lagi kita bersama-sama tepuk tangan untuk kita semua pada hari ini. Luar biasa. Oke, untuk sudah berakhir sudah doa kita tadi, maka berakhir pula rangkaian acara kegiatan belajar kita hari ini. Dengan ini Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat ya semuanya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Pak. See you next. Bye. Bye. Pulang. Assalamualaikum.